Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang di edisi hari ini 8 Agustus 2023. Live dari Studio 2 Pal TV memang punya kita. Cak biasa pemirsa setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV memang punya kita. Aku Didi Valdian. Dan aku Asi Aiforia Imanda. Tentunya di Kamis Manis hari ini banyak sekali informasi-informasi yang mengedukasi, yang menginformasikan hal-hal baru tentang Kota Palembang nih. Dan juga Mancek Bicek tentunya kalau pagi ini mungkin Mancek Bicek lagi bersiap untuk berangkat ke kantor atau mungkin baru balik sampai ke rumah nganter anaknya sekolah. Oh, kukira baru balik dari semalam ya. Lain cerita tuh ya. Baik, dan tentunya pemirsa setiap hari kita hadir di Pal TV menghadirkan narasumber dan tema-tema yang lainnya. Nah, untuk hari ini tema kita adalah mengenai air bersih. Dan tentu air bersih di Kota Palembang menuju layanan publik yang berkelanjutan. Tentunya yang sangat pas sekali kita undang Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang, Bapak Andi Wijaya Adani. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi. Salam sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Luar Alhamdulillah. biasa. Luar biasa. Wah, Ya. ini Makasih. kalau dari gestur tubuhnya ini hobi olahraga fitness ini Pak. Tidak. Cuma olahraga biasa. Baik. Apa tuh Pak? Macam-macam olahraga, tapi tidak kata yang becus, kata yang benar. Cuma Iya. untuk hobi baik. Golf. Dah, Dah juga. Mahal itu olahraga. Di rumah main cengkling masih ya dulu ya? Main ekar sekarang. Main ekar ya. Baik Pak Andi, kita Ya. sekarang ngomongin masalah optimal distribusi air bersih di Kota Oke, Palembang iya, menuju pelayanan yang semakin baik dan semakin Iya, iya, baik iya. gitu. Kota Palembang kita ini sudah termasuk hebat juga nih Pak dengan dibandingkan kota-kota lain mengenai banyu bersihnya ini. Oke, untuk kita ketahui bersama, Mhm. se-Indonesia nih, Ya. se-Indonesia ini Kota Palembang mendapat urutan kedua sebagai kota ternyaman. Ranking pertama Siapa? Solo. Oh Solo. Surakarta. Oke. Salah satu penyebabnya itu tadi pelayanan air minum yang bagus. Oke. Itu salah satu kriteria. Kita sekarang jumlah pelanggan kita ada 330.000 pelanggan. Jadi kalau berdasarkan dari BPS, dari Badan Pusat Statistik, kita ini sudah 82% Ya. apa namanya, area yang kita layani. Tapi berdasarkan konsumsi air, kita ini sudah 90% lebih. Jadi kami membagi bahwa satu orang itu sehari itu dia harus konsumsi 200 liter air. Ya. Cukup banyak, sederem ya. Nah, jadi jumlah air yang terkening kami bagi dengan 200 itu kita dapat angka 1.300.000 manusia, individu yang mengkonsumsi air kita. Jadi sudah di atas 90% karena jumlah masyarakat di Kota Palembang ini 1.700.000. Oke. Berarti sudah sangat-sangat menikmati Ya, Pak, ya, air ya. bersih yang ada Ya, di Kota Palembang ini ya. sudah Betul. cukup merata. Ya, ya. Nah, kalau untuk di PDM Tirta Musi sendiri Pak, apakah ada program strategis yang sekarang itu lagi digaungkan? Oke, memang benar. Jadi air minum ini, bisnis air minum ini bisnis yang spesifik. Ya. Berarti yang pertama, dia investasinya sangat besar. Betul. Bisa 10 kali lipat dari listrik. Oke. Yang kedua, biaya pemeliharaannya juga besar. Jadi biaya pemeliharaannya itu setengah dari biaya investasi kita. Jadi kalau kita investasi 100 miliar, kita harus melihara 50 miliar. Ya. Yang ketiga, dia ada efek inersia efek namanya. Jadi kalau kita bangun sekarang, kita bisa merasakannya 3 atau 4 tahun yang akan datang. Betul. Nah, dari itu kami sangat berhati-hati sekali melakukan investasi karena tadi kita harus cak mana seefisien mungkin. Ya. Jadi yang pertama, Kota Palembang ini kami bagi 3 area. Yang pertama Seberang Ulu, ya. Ada SMA 8 di sana ya. Alumni SMA 8. Oh, lulus SMA dulu. Oh, sempat lalu lulus dulu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sempat tersendat Pak ijazah Pak. Iya. Lanjut Pak. Yang kedua, Palembang Timur. Palembang Timur ini daerah Gandus, daerah Ilir Barat ini ya. Oke. Kemudian Palembang Timur. Jadi kami bertahap waktu itu di seberang dulu. Kenapa seberang dulu? Dulu karena kita perlu untuk Asian Games. Betul. Ya, Oke. oke. Yang kedua di Palembang Timur sudah kita bangun juga dan nanti terakhir kami sedang membangun dalam proses lelang untuk membangun instalasi pengolahan air kita sebut dengan IPA itu 500 liter per detik. Nah, jadi nanti kalau selesai itu selesailah Palembang Timur. Tinggal PR kita yang Palembang Barat, tinggal Palembang Timur PR kita. Oke. Palembang Timur itu tadi ada kawan kita Jul.
Pak Sematang Borang. Oh Nah, iya, itu ya, itu. Sematang Borang. Agak miris, Pak, Mata dia. Merah, Merah Mata, Kalidoni, kemudian daerah Sungai Lais. Nah, itu kita masih ada kekurangan Ya. antara kemampuan instalasi kita dengan kebutuhan masyarakat di situ. Tapi insya Allah bulan September ini kami akan proses lelang dan akan kita lakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Oke, seperti itu, Pak. Kalau dari testimoni masyarakat ini, Pak, Iya. kita yang umum-umum be, kadang keluhan masalah, ngapa banyak kami hari ini tidak hidup? Iya, iya, iya. Atau nah ini misalnya terjadi kebocoran di jaringan dan Iya, lain iya, iya, sebagainya, Pak. Nah, kira-kira PDM Tirtamus ini sudah termasuk canggih tidak sih, Pak, untuk mengelola air bersih? Oke, visi perusahaan kami Smart and Happy. Smart and happy. Smart Oh. itu digitalisasi, Beda otomatisasi. ini visi misi kita smart people, happy Tuhan, Pak. Iya, iya, iya. Oke, smart and happy itu smart tadi itu tadi digitalisasi, Oke. otomatisasi. Kita sekarang sudah mulai menggunakan semuanya dari era digital. Kita Era bertahap ya, kita mengadopsi teknologi digital. Kita juga pelanggan itu data kita dalam bentuk GIS ya, Geographic Information System. Jadi setiap pelanggan itu ada posisinya di mana, kemudian jumlah keluarganya ada di situ, kemudian konsumsinya cak mana, kita ada datanya di GIS gitu. Nah, happy ini agak susah kita terjemahkannya. Iya, Pak. Kalau Luas. duit kurang terus, Benar. kasih bonus masih kurang ya. Tapi kami menanggapinya salah satu syarat happy itu adalah healthy, harus sehat. Oke. Jadi kami dari perusahaan mendorong semua karyawan kita untuk sehat. Ya. Kemudian kita melakukan medical check up tiap tahun. Kemudian kita memberikan fasilitas olahraga di perusahaan. Dan kita, tapi sampai saat ini cuman 2 keluhan yang saya lihat dari statistik di di medical check up. Yang pertama overweight, yang kedua kolesterol tinggi. Iya. Itu permasalahan setiap orang gitu. Tapi Pak, kalau ngomongin tadi Bapak sempat mention GIS. Ini Iya, GIS iya. ini luar biasa, terobosan Iya. baru Iya. dan juga teknologi yang canggih. Iya, Nah, itu kan berarti di GIS itu bisa mengidentifikasi Iya, iya, area-area iya. mana Iya, yang benar, mengalami benar, kebocoran, benar. area-area mana yang mungkin belum teralirkan Oke, oleh oke, air oke. bersih. Nah, itu kan berarti PDM Tirtamus ini tahu ya, Pak. Oke, ya benar. Kalau misalnya yang kebocoran itu kita ketahui lewat kita ada pengukur tekanan. Jadi kalau pengukur tekanan itu turun, itu berarti ada suatu kebocoran di area tersebut. Yang kedua, area yang kosong itu memang benar kita identifikasi yang kita sebut dengan greenfield ya, seperti tadi yang daerah Palembang Timur yang ada dia Borang, maaf ngomong lagi Borang. Sabar Jul ya. Jadi itu memang kita identifikasi. Jadi ke depan memang pengembangan kita ke arah sana, ke daerah Palembang Timur. Oke. Baik, dan mudah-mudahan itu terus merata ya, Pak. Nah, kalau kita di ini Pak, keluhan kita kan mendengarkan keluhan-keluhan Iya, masyarakat. iya. Nah, terkadang ngapa Pak? Misalnya dalam 1 bulan lah ya, jangan dalam 1 minggu. Kadang banyak kita tuh bening nih. Iya, selama ini bening terus sih. Tapi kadang juga coklat, Pak. Oke. Cak itu. Terbukti misalnya cak di rumah ASI. Ngapa di wastafel kamu nih ada kaos kaki? Yo Kak, agak butek banyunya. Nah, cak itu. Biar tersaring ya. Emang itu Pak karena ada terjadi kebocoran, apa terjadi apa kesalahan apa, atau memang ada daerah-daerah yang memang belum bening Pak? Oke. Kalau kita di instalasi kita ada standar. Standar itu dari Kementerian Kesehatan standarnya. Jadi tingkatkan bendingan itu diukur dengan ada yang namanya NTU. Ya. NTU itu kita 0,3 NTU, di bawah 0,3 NTU ya, itu apa namanya tingkat. Jadi mestinya semua air yang kita alirkan itu harus jernih ya. Tetapi itu tadi, kami ada permasalahan sekarang ini neraca air di Kota Palembang ini negatif. Artinya apa? Kemampuan kita memproduksi itu lebih rendah daripada kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Akibatnya apa? Akibatnya instalasi kita ini kita operasikan di luar kapasitasnya. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat memang air kita jernih, tetapi kalau misalnya beberapa hari itu ada endapan. Nah itulah, karena proses tadi sebenarnya masih harus berproses, tapi karena kita over capacity, jadi dia masih mengalami proses pengendapan di pelanggan-pelanggan. Betul Pak. Apa sih Pak sebenarnya kendala yang di kita alami sekarang ini? Ngapa ada beberapa daerah yang belum dapat
air Iya, PDAM. Apa Pak kendalanya? Kendalanya itu tadi investasi besar. Investasi di air minum ini besar. Kami membutuhkan selama dari 2019 sampai 2023 ini 1 T butuh uang untuk investasi. Wah, kalau nggak kata korupsi Pak, itu Pak Dana tuh. Emang Jadi- sekarang ada korupsi? Tidak, berita-berita yang besar-besar sekarang ini. Gimana Pak, lanjut. Jadi kita duit 1 T itu tidak bisa kita dapat lagi dari APBN. Oke. Karena sudah sangat terbatas. Iya. Yang kedua dari APBD juga tidak memungkinkan lagi, sehingga kita harus mencari sendiri sumber dana lain untuk membangun. Itu salah satu kesulitan kita, karena oleh sebab itu kita melakukan bertahap. Ya. Oke. Kalau duitnya ada sekaligus biar Betul, merato galo, Pak. Iya, merato. Tapi ini bertahap dan insya Allah di end of 2025 semua masyarakat Kota Palembang ini mendapatkan pelayanan kita dengan air yang kualitasnya baik dengan harga yang terjangkau. Itu Betul. impian kami semua. Nah, yang dihadapi masyarakat juga nih Pak, Cak Didi tinggal di daerah Demang. Ya, per bulan itu sangat murah Pak. Iya, Tapi iya. sedangkan ketiba yang masyarakat kita di ujung-ujung sana Iya benar ada sekali. 300.000. Oke, oke. Padahal rumah mereka tuh ya yang sederhana. Benar. Jadi Pak Didik, kalau ini yang miris bagi kita ya, saya juga sebagai pimpinan perusahaan merasakan bersalah. Jadi kawan-kawan yang tinggal di boarding area di pinggiran itu adalah kawan-kawan yang belum beruntung. Iya. Mereka biasanya perumahan yang bersubsidi ya. Nah, ini kalau mereka tidak dapat dari kita airnya, dia beli lewat tangki. Ya. Betul. Beli tangki itu mahal sekali. Hasil penelitian kami mungkin dia mengeluarkan sebulan 500 sampai 1 Ya. juta rupiah. Betul. Jadi sedangkan kalau dia pakai kita menggunakan air kita ini rata-rata air kami per meter kubik itu hanya Rp4.000. 1 meter kubik. 1 meter kubik ini 1.000 liter. Iya. 1.000 liter itu 5 drum. Jadi kami nganter dari Rambutan ke rumah Kak Dedi ini cuman dibayar 800 perak untuk 1 drum. Satu Itu drum. murah sekali. Ya. Perlu diketahui bahwa tarif kita ini dari tahun 2011 sampai sekarang belum pernah dilakukan penyesuaian. Ya. Oke. Jadi sudah 12 tahun dan kami sudah melaporkan kepada pemilik dalam hal ini Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kami butuh untuk melakukan penyesuaian tarif. Karena apa? Karena dalam 12 tahun ini berapa persen terjadi kenaikan harga Ya. ya, sudah sangat tinggi dan terlihat dari grafik, kami punya grafik keuangan kami selama 10 tahun itu keuntungan kita semakin menurun walaupun kita masih untung, tapi Betul. ada istilah the law of diminishing return. Jadi penambahan input produksi tidak mengakibatkan penambahan keuntungan kita. Dulu apa tadi Pak? The law of Wah, diminishing Pak return. di story dulu. Kata Pak Andi. of the day. Betul. Baik, Pak tahan dulu ya. Kita bakal lanjut lagi untuk pemirsa Halo Palembang. Ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Oke, makasih. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, tentunya masih dengan tema mengenai distribusi air bersih di Kota Palembang menuju layanan publik yang berkelanjutan. Karena narasumber kita hari ini yaitu Bapak Andi Wijaya Adani selaku Direktur Utama Perumda Tirtamusi Palembang. Betul. Nah, Oke. tadi terkait Iya. Bapak sempat bilang mention bahwa kita bakal ada penyesuaian tarif nih, Pak. Iya, iya, Ya, iya, penyesuaian iya. Itu tarif tema yang karena menarik selama 12 tahun Iya, iya, kita iya. belum ada penyesuaian tarif. Nah, Iya, ini iya, kan pasti menimbulkan pro kontra, Pak. Iya, iya, benar. Nah, gimana Tirtamusi, Pak, untuk menghadapi itu, Pak? Oke, sebenarnya kita butuh untuk penyesuaian tarif ini pertama untuk investasi Ya. ya. Yang kedua untuk menjaga kondisi perusahaan ini untuk tetap sehat. Betul. Jadi kalau kita lihat tadi grafik yang semakin menurun keuntungan kita. Jadi kalau kita naik sekarang mungkin naiknya cuma 15% dan ini bisa diterima oleh masyarakat, oleh konsumen ya. Tetapi kalau kita nunggu 2-3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, dia harus naik dengan jumlah yang besar, yang proporsi yang besar, mungkin 70%, 60%. Nah ini yang akan ditentang oleh masyarakat. Betul. Kalau
dia sampai tidak menyesuaikan tarif, sehingga tarif itu tidak lagi full cost recovery tarif, namanya FCR ya, full cost recovery tarif, maka perusahaan ini akan sakit lagi. Kita balik lagi ke zaman dulu, apa namanya, pelayanan yang jelek, kalau apa nama masyarakat bawa dirijen beli kemana-mana, ini pilihan ada di masyarakat. Kita ingin menjaga perusahaan ini tetap sehat atau kita berkorban dengan uang yang sedikit. Sejauh ini tarif kita ini paling murah di Indonesia. Indonesia paling murah. Kalau kita lihat PDM-PDM besar ya, kalau seperti di Medan itu sudah 7.000 ya. Mungkin juga di Kota Palembang ini ada juga apa namanya operator lain ya, operator yang dulu swasta murni sekarang sudah diambil oleh provinsi. Itu rasanya lebih dari Rp7.000 per meter kubik. Jadi memang tarif ini konsekuensinya kalau dia tarif murah, uang jadi boros. Betul. Jadi boros. Nah, makanya kita perlu melakukan kenaikan tarif, walaupun di dalam tarif kita itu ada yang namanya tarif progresif. Jadi kalau kita 10 meter kubik murah, 20 meter kubik agak mahal, 30 meter kubik ke atas lebih mahal lagi. Disesuaikan ya Pak. Ini progresif supaya mengedukasi pelanggan kita supaya hemat menggunakan banyu. Tapi kalau masih murah itu 4.000 aja, saudara. Jadi sejauh ini masih boros nih Pak? Boros. Kita ya? bandingkan dengan kota-kota lain, kita termasuk boros. Jadi dari data yang ada di kami, per pelanggan per bulan itu 30 meter kubik. Berarti 1 bulan 1 meter kubik, 1.000 liter loh sebulan setiap pelanggan kita. Baik, Pak. Kalau tadi berarti Wong Palembang ini termasuk boros juga Pak penggunaan air. Mungkin karena murah tadi, Karena murah. Atau kedua, biasa kita di Sungai Musi, terbawa di rumah. Betul. Karena tapi memang benar juga Pak. Kalau kubanding ke kalau rumah yang mandinya atau aktivitas penggunaan airnya banyak menggunakan shower dibanding tembok ujung tuh Pak, dibanding itu, itu justru lebih hemat. Benar. Cak rumah Cik Edi di 10 lantai itu shower galau. Per bulan tanya berapa? 80.000. Oh iya? Iya Pak. Jadi kubanding ke yang rumah yang dulu sama yang sekarang, karena kita sadar akan hemat air bersih Pak. Jadi itu tadi, dulu tuh tagihan per bulan tuh bisa 150 dan lain sebagainya. Sekarang tuh tidak pernah lebih dari 100.000. Nah, Pak Didi ini boleh nih jadi apa namanya? Duta air bersih, minum. Pak. Ya, karena itu tadi memang benar bahwa fresh water namanya itu hanya ada 3% di muka bumi. Jadi ini harus kita jaga ya. Memang benar perilaku pelanggan itu sangat mempengaruhi bagaimana konsumsi air. Jadi kalau dia pakai shower itu akan lebih hemat. Kemudian kalau sikat gigi, biasa itu kalau kita sikat gigi buka keran terus sikat gigi ya. Sambil itu banyu ngocor. Betul. Kenapa tidak dimati? Tidak lemak Pak sikat gigi, tidak dengar suara banyu. Itu juga rupanya. Berarti itulah Pak yang uji pepatah, yang kaya makin kaya yang itu ya Pak. Baik. Iya, Kita Pak respon dulu untuk pemirsa Lo Palembang yang sudah komen di Instagram nih Pak. Oh iya, Betul. boleh. Ini nih Pak, ada dari Riko Alpasya, izin Pak ya, harus dibacain Pak. Melihat sekarang kebutuhan akan air bersih yang semakin meningkat dan distribusi air tawar yang tidak merata. Langkah apa yang harusnya dilakukan untuk mengurangi terjadinya krisis air bersih? Terima kasih, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi seperti saya bilang tadi, kami secara bertahap kami harus membangun instalasi pengolahan air, instalasi untuk intake mengambil air baku kita, kemudian booster untuk distribusi air kita, itu harus kita bangun. Dan harapan kami 2025 kebutuhan air Kota Palembang ini sampai tahun 2030 itu terpenuhi. Jadi sebenarnya kami menarget sampai tahun 2023, tetapi karena ada permasalahan keuangan, refocusing segala macam, sehingga baru bisa kita laksanakan 2025. Baik, mudah-mudahan itu terrealisasi. Amin. Pak. Amin. 2025. Pak, ini ada juga komen dari Cindy PERTW Pratiwi. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya sama Pak Dirut mengatasi masalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan air. Itu Pak. Iya. Dari Cindy. Jadi Mbak Cindy jawabannya sama, itu kita harus investasi ya. Betul. Investasi semua. Jadi yang sekarang ini yang masih senjang itu di Palembang Timur ya, itu kita akan konsentrasi pada tahun-tahun ke depan ini untuk investasi di daerah itu. Ini Pak ada WA dari lakinya Asih. Bukan Pak. Yang
bisa dak ini ngulur dulu pembayaran Banyu. Jangan dicabut dulu katanya Pak. Karena lah 3 bulan nunggak, Pak. Bener ya? Jadi air minum kita sudah murah. Karena murah itu 80.000, 50.000 kalau lupa. Oh, nah, itu kadang-kadang lupa. Tetapi jangan lupa itu ada denda. Jadi setiap keterlambatan itu dia 10% didenda ya dari. Pak, ngapa kita masih murah Pak? Apa karena warga kita ini memang masih banyak saro dibanding dengan kota-kota cak Bapak sebut tadi Medan. Jadi kami pada tahun 2020 pernah dinobatkan oleh Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai perusahaan air minum yang terefisien di Indonesia. Betul. Jadi dari 330.000 pelanggan tadi itu hanya dilayani oleh 600 karyawan kita. Jadi rasio 1.000 pegawai 1.000 pelanggan terhadap pegawai itu hanya 1,8. Artinya 1.000 pelanggan itu hanya dilayani oleh 1,8 karyawan kita. Itu termasuk untuk pembaca meter. Jadi sangat efisien sekali. Jadi kenapa bisa murah itu tadi karena efisien. Tapi lama-lama efisiennya saru juga. Kalau kita berhemat makan, ini jangan, makan ini jangan, akhirnya kurang gizi. Nah, sama juga perusahaan cek itu, misalnya kita operating cost kita potong, lama-lama dia tidak sehat juga. Betul. Betul. Baik. Nah, ada juga Pak, ini aduan dari masyarakat juga. Kadang, ngapa di daerah sini 24 jam. 24 jam. Ya. Ngapa di rumah kami cuma Pagi 4 bayang jam hidup. atau pagi bayang hidup Pak. Pagi itu biasanya hidup dari jam berapa Pak? 8? Macam-macam. Iya, ada yang dari jam 8 sampai jam 11. Benar. Mana Pak tanggapannya? Ya itu tadi karena masih ada neraca air yang negatif, kesenjangan antara produksi kita dengan kebutuhan pelanggan kita masih senjang. Impian kami itu harus 24 jam. Jadi kami, harapan kita ini seluruh kota Palembang ini dapat 24 jam. Sekota Palembang. Sekota Pak, Palembang. kalau 24 jam kaget takutnya jadi pemborosan enggak Pak? Itulah kita harus kontrol dari segi kebocorannya. Kalau dia sudah 24 jam, segi kebocoran juga banyak pelanggan-pelanggan ini yang ngadu ke kami, Pak, rumah kami kosong, tapi ngapa banyunya mahal. Nah, rupanya pas dicek, jaringan di dalam rumahnya ada bocor. Jadi selama banyu ngalir itu terkeluar percuma banyunya. Betul. Jadi itu Sama Cak itu Pak, kasusnya Mang Cek Didi. Kenapa rumah kosong tapi ya ada tagihan. Iya, benar. ternyata tetangganya maling. Iya. Nah, Pak tadi intermezzo saja. Nah, ini kan target Bapak 2025 Palembang Timur ini akan teraliri ya, Pak. Nah, itu sudah ada persiapannya kan sudah dari 2020. Sudah. Itu bagaimana, Pak? Jadi seperti saya bilang tadi, karena APBN sudah tidak bisa lagi, kita dengan APBD tidak bisa lagi, kami minjem duit. Minjem duit dengan Bank Sumsel Babel. Oke. Yang pertama karena ingin cepat kita pinjam komersial. Yang kedua pinjam dengan cara subsidi. Dengan subsidi ini ada dari subsidi bunga dari pemerintah pusat, kita cuman bayar nanti standar surat berharga pemerintah ya paling kita kena bunga 4-5%. Sisanya itu pemerintah pusat. Nah, kalau nak minjem lagi, cash flow kita tidak memungkinkan. Oleh sebab itu kita lakukan kerjasama ke pihak ketiga, ini mereka yang bangun, mereka yang mengoperasikan, kami beli air curah dari mereka, baru kita distribusikan. Itu rencana kita. Ini sudah kami rencanakan, waktu itu kami targetkan bulan September ini akan kami lakukan pelelangan untuk itu. Luar biasa sekali ya, mudah-mudahan nih Pak. Dari minjem tadi, Pak Didi, kita dapat insentif dari World Bank. Melalui PUPR, kita dapat insentif, namanya insentif untuk percepatan pembangunan infrastruktur, terutama air minum. Jadi dari 30% duit yang kita pinjam tadi dibalik lagi dalam bentuk investasi. Jadi tadi misalnya kami minjem sekitar 90 miliar, balik lagi sekitar 27 miliar untuk masang pipa. Itu gratis dari pemerintah pusat. Wow, itu luar biasa menguntungkan ya Pak ya? Iya. Baik Pak, kalau untuk pembayaran ini setiap bulan nih Pak, misalnya lupa kita bayar, atau memang mungkin karena kita kurang mampu bayar, itu berapa kali Pak langsung dicabut? Kita pertama 3 bulan, 3 bulan itu kena yang namanya pemutusan sementara, cuma disegel bae, tapi jangan dibuka segelnya, karena kita teranggap ini pelanggaran, karena langsung dicabut meternya dibawa. Kalau dari 3 bulan ini nambah lagi kita 2 bulan berarti 5 bulan total, itu baru kami cabut.
udah dicabut. Karena enak sekarang Pak, PDAM ini dulu kita agak belum canggih, bayarnya nak Oh klopnya. iya. Tapi sekarang pembayaran sudah lengkap Oke, ya, di iya, Tokped iya. bisa, mobile banking bisa, dan lain sebagainya. Tapi harus diketahui bahwa Wong Palembang ini senang untuk dilayani. Jadi Oke. kami yang door to door, nagih dari door to door itu masih 40%. Oh masih. Masih 40% yang ada apa namanya, kita kerjasama dengan koperasi, mereka nagih dari rumah ke rumah. Tapi kalau lebih efisien lah yang door to door atau lebih efisien digital, Pak? Kalau bisa ya digital, tapi kan ada wong datang apa ya. Betul. Jadi door to door itu dia setiap bulan ngecek iya. meteran, Iya. ngebel, PDAM, Iya, dia benar, ngasih ke benar, struk. benar. Sebenarnya sih sama we Pak. Ya kendalanya itu tadi mungkin kita lagi dekati di rumah. Oh iya. Seperti itu. Nah Pak, kalau misalnya yang terjadi pencurian air bersih nih Pak, terus dijual mereka. Cak mana nih Pak? Kasus-kasus kan banyak nih di Kota Palembang. Kalau yang curi air sudah sangat sedikit kalau di Kota Palembang ini sangat sedikit kasus yang kami ketemui yang nyuri air, tapi itu dari masih ada wae ya dak. Sebanyak uang ini palak sama hitam, pikiran beda-beda. Oh ya, ya. pala sama hitam Pak, rambut sama itu sampo lain-lain Pak. ya, buktinya di rumah tuh ada sampo hijab tapi ku pakai Pak. Iya. Jangan sering jual lagi ketombe. Karena bahannya PDAM di daerahku tuh bersihnya. Wah, luar Gitu. biasa. Lanjut Pak. Oke. Nah, pencurian sudah sangat sedikit dan alhamdulillah pembayaran dari masyarakat ini cukup bagus ya. Kalau misalnya konsultan datang ke Kota Palembang, dia salut dengan pembayaran kita. Oh, kesadaran tinggi. masyarakat Iya, akan membayar. iya. Jadi di atas 90% untuk bulan berjalan. Kalau sudah 3 bulan itu di atas 95%. Jadi bayangkan cuma 5% yang melakukan penunggakan. Oke. Tapi ini kami lihat, kami juga melakukan survei kepuasan pelanggan. Kami setiap tahun lakukan. Itu rata-rata di atas 90% pelanggan kita itu puas dengan pelayanan kita. Jadi terutama dengan personil-personil kita, dia anggap disiplin, ramah, profesional, kemudian lagi tahu aturan seperti itu ya. Dan ini menurut aku ini cerminan dari visi perusahaan tadi. Visi perusahaan itu smart and happy. Dan itu ada kaitan dengan kami melakukan juga survei kepuasan karyawan kita. Kita pakai Google Form supaya tidak tahu siapa yang ngirim. Ya. Itu dari 600 itu sekitar 500 berapa, paling ada 10 orang yang tidak ikut survei. Itu rata-rata mereka 90% itu puas dengan manajemen yang kita lakukan. Jadi kalau prinsip kita, kalau karyawan kita happy, maka dia akan melayani orang dengan baik. Oke, Pak Andi sebagai dirut sudah berapa tahun Pak? Jadi 2018 ya, berapa Wah, tahun? itu berkat kepemimpinan Pak Andi. Tepuk tangan dulu. 5 tahun ya. Terus membaik dan membaik lagi Pak. Amin. Memberikan Amin, layanan amin, kepada amin, amin. masyarakat. Amin. Baik, tentu pemirsa Halo Palembang lanjut lagi. Pak Andi kita 2 hari talk show nih Pak. Iya. Sejam. Karena kita nak lihat pariwara yang berikut ini. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Cek masih bersama kami. Tentunya kami masih live dari studio Duopal TV. Kami masih dengan Direktur Utama PDAM Tirta Musik Kota Palembang. Tentunya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bang Cek yang masuk ke Instagram kami. Kami mengucapkan terima kasih. Dan juga ini Pak Andi, kalau ngomongin tentang air bersih nih Pak ya, ini cak mana sih Pak PDAM Tirta Musik itu menanggapi atau menghadapi tantangan yang kita tahu curah hujan ini kita tidak menentu, benar. terus itu juga mungkin mengoptimalisasikan air bersih dengan kondisi yang sekarang cak mana Pak. Ya. Jadi benar, jadi efek dari climate change ya. Iya. Climate change ini terjadi juga terutama di air ya. Jadi efek dari climate change ini daerah yang basah akan semakin basah, daerah yang kering akan semakin kering. Cak yang tadi yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Tambah kaya benar. Nah, ini juga terasa di kita. Jadi 2 bulan yang lalu kami mengurangi produksi kami sampai 50%. Karena apa? Karena kekeruhan air musi itu sangat keruh sekali. Karena terjadi banjir di daerah hulu. Jadi kalau biasanya normal itu paling 200 NTU ya kekeruhan, itu sampai 4.000 NTU. Jadi dibayangkan berapa keruhnya. Sehingga kami mengurangi kapasitas supaya air itu lebih lama kita proses. Nah, sekarang
kebalikan. Ya. Air curah hujan sudah kurang kan, ada efek El Nino namanya. Efek El Nino, ada apa namanya, udara kering dari Australia dikirim ke kita sehingga kita akan mengalami kekeringan. Nah, masalah kekeringan ini yang kita hadapi adalah satu tadi, konsumsi masyarakat semakin tinggi. Karena tadi yang selama ini dia ada kombinasi dengan sumur, tidak bisa dia menggunakan sumur sehingga dia konsumsi air kita. Di sisi lain Sungai Musi surut. Betul. Nah, jadi ini suatu kendala. Jadi yang kata Kak Didi tadi, hemat itulah salah satu kunci. Pak, kalau kami Sungai minta. Musi, Sungai Musi kering berarti kita tidak katik baju lagi? Insya Allah ada kering dari Ya, zaman jangan sampai Sriwijaya. Asumsi aku kenapa ini jadi pusat kerajaan Sriwijaya karena ada sumber kehidupan yang bagus, terutama air. Adalah Sungai Musi jadi pusat lalu lintas, pusat apa namanya, air ya, kemudian untuk pusat pertanian. Jadi semua ini mengakibatkan Kota Palembang ini menjadi dulu pusatnya Sriwijaya. Dan sampai saat ini selama berapa dekade kita tidak pernah lihat Sungai Musi itu kering karena Sungai Musi ini disuplai dari 9 mata air, dari 9 sungai ya. 9 sungai ya. Dan kalau misalnya daerah ini kering, mungkin dari daerah lain. Ya. Coba sejarah 9 sungai itu apa namanya? Batanghari 9. Batanghari 9. Ya, sebutin. Terus itu Kelok 9. lain lagi lain. Ya. Banyak Wali 9. Wali 9. Baik, Pak. Kadang kan banyak testimoni atau komen dari masyarakat ini, Pak, kapan banyu ini merato? Nah, apakah karena tidak ke merato itu, Pak, karena faktor dari yang perumahan-perumahan ini yang tidak menyediakan fasilitas air bersih? Oke. Ini, Pak. Jadi ada beberapa wilayah yang memang tadi kita belum mampu ya, tapi ada wilayah yang kita sudah mampu. Waktu itu saya sudah berkoordinasi mengundang kawan-kawan dari RE untuk duduk bersama-sama. Kami tunjukkan peta kita, daerah ini kalau di sini jangan bangun dulu, rem dulu karena kita belum mampu. Mudah-mudahan 2025 kita akan selesaikan. Yang daerah lain ini sudah jalur hijau, apa namanya, area hijau, silakan, dan tolong jangan dia fasilitasnya air gali, air apa namanya, air sumur, karena tidak bisa digunakan, tidak layak untuk digunakan, tidak manusiawi kalau kita menyuruh orang menggunakan air itu. Gunakanlah air kita. Ya. Betul, karena ya ada juga beberapa perumahan mungkin karena tidak KTP PDAM, Ya, di belakang itu sumur kecil-kecil ya. loh. Rumah kamu ya, Cik? Blok berapa kemarin? Blok AB kan? Iya, tapi tadi berharap itu tadi Pak Iya. Baik. Betul. Nah Pak, kalau ngomongin tentang air bersih nih Pak, ini kan populasi ini kan makin makin bertambah ya Pak. Nah, Cak Mano itu PDAM Tirtamus itu menanggap itu, ini kan sudah 330.000 pelanggan sekarang. Iya. Tahun depan pasti bakal naik lagi. Naik lagi, pasti. Ya. Jadi Palembang ini kota yang tumbuh sangat pesat ya, dan kita siasati seperti tadi kami membuat perencanaan pengembangan Perumda Tirtamus ini untuk sampai tahun 2030. Jadi kalau kami selesai 2025, maka ini sampai 2030 kapasitas kita ini terjaga. Tinggal kita melakukan pemeliharaan. Di sisi lain, kita juga Kota Palembang ini dapat hibah dari pemerintah Australia untuk membangun instalasi pengolahan air limbah. Jadi nanti semua rumah-rumah ini akan terhubung ke saluran air limbah, dikirimlah ke Sungai Selayu di dekat Pusri, diolah di situ, dan itu kita masukkan lagi ke Sungai Musi. Ini untuk menjaga supaya Sungai Musi tetap kualitasnya bagus. Wah, luar biasa. Tapi Pak, kalau Kota Palembang ini tidak ada khawatir jadi Pak ya untuk air, untuk kekurangan air ya Pak ya, karena Insya Allah, hujan karena dikit banjir Pak kita nih Pak. Iya ya. Jadi tidak ada terlalu khawatir untuk itu ya Pak ya, kayaknya Pak ya. Baik Pak. Nah kalau misalnya kita Pak yang pembayar setiap bulan, kalau misalnya ya di wong-wong yang canggih dengan punya ponsel yang bagus kan pembayaran non tunai kan? Iya bisa. Jadi mereka langsung cak di Tokped sudah bisa Pak. Bisa. Di Shopee juga bisa, ya, dan lain sebagainya. Nah kalau untuk yang bayar cak dulu Pak ke rumah-rumah, loket bisa. Jadi perlu diketahui bahwa kalau kita bayar lewat media online itu kita ada charge itu ya. Di-charge oleh providernya ya, oleh pelaksana operatornya. Kemudian kalau yang dari rumah ke rumah itu selama ini free kita, tapi ke depan ini harus di-charge karena tidak adil ya dari sisi keadilan. Jadi nanti akan ada charge
per tiap transaksi. Nah, yang gratis ada di loket masing-masing. Oh iya. Tapi yang menarik itu menurut saya kita masih tetap eksis tuh 40% lebih itu yang dia dari rumah ke rumah. Berarti sudah ada hubungan simbiosis antara penagih dengan pelanggan kita. Iya. Betul. Karena lo sudah saling kenal. Iya, dia Mana sudah nih, tahu. Kakak PDM ngapa belum datang nah? Iya, Kadang bener. Pak. Atau dia kalau gajiannya bulan berapa, tanggal berapa tahu dia. Kemudian kapan dia ada di rumah tahu. Betul. Alhamdulillah. Iya. Dan itu juga membantu sekali ya Pak ya Iya, untuk iya. membayar tepat waktu. Betul. Nah Pak, ada tidak sih Pak langkah konkret dari PDAM Dewe dengan merangkul stakeholder atau Oke, iya, universitas, mungkin rumah sakit yang Oke. penggunaan air bersihnya itu cukup tinggi. Jadi kita ada forum pelanggan. Ya. Forum pelanggan kita ini perwakilan dari pelanggan-pelanggan. Kemudian kita ada kerjasama untuk survei kepuasan pelanggan ya dengan Unsri ya. Kemudian lagi kita banyak kerjasama dengan pemerintah luar ya. Misalnya dengan Australia kita ada kerjasama. Kita ada twinning program dengan kota Melbourne. Ya. Kemudian lagi kita dengan World Bank, kita ada project sebagai pilot project di UOF. UOF itu adalah Utility for the Future. Jadi perusahaan ini menghadapi tantangan termasuk tadi lingkungan, kemudian kebiasaan masyarakat, masalah finansial. Nah ini diharapkan ke depan tetap bertahan. Jadi kita perlu strategi perencanaan yang matang. Ini kita menggunakan program dari World Bank. Kemudian juga kita ada bantuan, sekarang ada salah satu karyawan kami sedang sekolah S2 di Prancis, dengan beasiswa di sana. Kita hanya membantu untuk transportnya saja. Jadi itu tadi menurut saya kami mengembangkan perusahaan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia karena ini merupakan aset yang paling berharga dari perusahaan. Betul. Jadi dengan dididik, mesin baik, pompa kami harus di overhaul, harus dipelihara, apalagi manusianya mestinya harus dimotivasi, biar dia sehat, biar dia selalu bahagia, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Smart and happy. Smart and happy. Luar biasa sekali. Pak, banyu kita ini kan memang belum layak Pak ya dibuka dari keran langsung kita minum. Ya benar. Belum, karena Benar. seperti negara-negara lain. Oke. Kira-kira kapan lah Pak Cak itu? Jadi kalau kami ngomongnya air minum. Tapi kami ini tidak mimpi Pak. Ya, tidak mimpi. Kami selalu ngomong air minum, tidak pernah kami bilang air bersih ini, Ya. air minum. Kenapa kami bilang air minum? Karena sebenarnya di instalasi kami itu layak minum. Bisa kita sama-sama minum ke instalasi kami, langsung diminum. Nah, tapi kita belum percaya, belum confidence dengan jaringan kita. Oke. Nah, jaringan ini ada yang sudah dari zaman Belanda, Iya. kan, ada yang sudah mungkin ada kebocoran di situ, itu akan terkontaminasi bakteri. Nah, ini yang kita belum yakin. Tetapi ini suatu mimpi kita. Jadi mungkin nanti akan ada ada 2 area kita coba yang dia siap minum. Langsung minum. Syaratnya dia harus 24 jam. Dia harus bisa dialiri 24 jam. Mengapa? Kalau tidak 24 jam, Ngendap. itu akan ada ini. Kalau tidak ada tekanan, kan pipa itu ada tekanan air. Tuh. Jadi air dari luar tidak masuk kalau ada aliran. Tapi kalau tidak ada aliran air, itu air dari luar bisa masuk, bisa terkontaminasi. Jadi syaratnya harus dia 24 Harus jam. 24 Itu jam. Pak yang di KI itu Pak kan sudah ada tuh Pak. Iya, tapi yang di KI itu memang banyu kita, tapi kita olah lagi. Kita sterilkan, itu baru kita bisa diminum. Bukan air masak itu Pak ya? Bukan. Iya, pantesan Asia subuh ke sana ya. Botol-botol besar ngambil gratis tadi ya. Gratis Iya. lagi minum. Pak, berarti kita ini harus sudah sudah layak lah Pak. Misalnya ada suatu alat yang canggih di rumah, yang langsung disambung ke keran, Iya, bisa. langsung kita minum Pak. Itu Boleh. sudah boleh? Boleh. Karena ada beberapa rumah keluarga atau teman sudah pakai ala-ala seperti itu. Daerah kau belum canggih. Iya. Belum kenal di Pengalaman Jangan, Pak. kami ada curiga dengan satu usaha, dia cuci mobil di Jalan Petran. Ya. Guna airnya dikit nian, padahal dia cucian mobil. Ya. Terus kami tanya, dari mana banyunya? Oh, katanya banyunya dari sumur. Iya. Terus kami ambil sampel dia,
kemudian tetangganya diambil sampel, kami masukkan di lab kami, rupanya terbukti memang dia banyu sumur. Dan kita tahu karena ada E. coli, bakteri E. coli itu yang mengakibatkan diare. Itu ada di yang air sumur. Oh. Yang kita memang kosong, tidak katik E. coli. Pak, kalau misalnya maraknya cucian mobil di mana-mana itu terjadi pemborosan air juga sih, Pak? Kalau kami dari sisi kami bagus bae lah, konsumsi air meningkat. Tapi itu tadi, walaupun kami jualan air, tapi kami tetap selalu menghimbau untuk selalu hemat, bijaksana menggunakan air. Karena tadi fresh water ini hanya 3% di atas dunia ini. Jadi kita harus berhemat. Luar biasa. Ini kayaknya makin panjang cerita Iya. kita tentang air. Ini ini. sehari Sudah. 2 hari. Iya, sudah 2 Pak hari. Andi, mungkin karena ini adalah segmen terakhir kita, boleh himbauan kepada masyarakat mengenai air bersih kita? Silakan, Pak. Oke, yang pertama untuk kawan-kawannya Pak Jul ya, dari daerah-daerah yang belum terlayani, dari kami pertama dari atas nama perusahaan saya mohon maaf atas kelemahan kami ini. Kami sedang melakukan investasi dan harapan kami tahun 2025 ini akan selesai dan semuanya akan terlayani. Kami mohon kesabarannya. Kemudian lagi kami berterima kasih kepada pelanggan kami yang setia, terlihat dari bagaimana persentase yang bayar sedikit sekali yang nunggak, pencurian air sangat sedikit. Jadi ini kami mengucapkan terima kasih, apresiasi. Yang terakhir, jangan lupa bayaran tiap bulan, karena itu kita bisa melayani lebih baik lagi. Ya. Yang kedua, walaupun murah, hemat-hemat baik, karena banyu ini terbatas. Dan juga ini merupakan anjuran dari agama kita, Betul. selalu berhemat ya. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi kami terima kasih kepada PAL TV yang sudah mengundang kami. Mudah-mudahan dengan ini masyarakat Kota Palembang bisa mengerti seluk-beluk bisnis air minum. Wah, Baik. terima kasih Terima sekali kasih. lagi. Pak Andi luar biasa sekali ya. Terima Ini kasih. mudah-mudahan nanti kita ada selang waktu kita undang kembali Oh, Pak, boleh, silakan. dengan program atau Sangat- event-event sangat kita senang. yang lainnya ya mengenai PDAM Tirta Musi Palembang. Nah itu tadi himbauan dari Pak Andi, jangan lupa pemirsa harus hemat. Ya, Harus ya. hemat. Hemat airnya ya, karena kita tahu dengan menghemat air itu juga membantu perusahaan Ya, Tirta Musi memberikan pelayanan-pelayanan Ya, terbaik ya. kepada kita Galo. Ya. Seperti itu ya. Ya, ya. Dan Cak ini kita langsung pamit Bay, Mang Cik. Baik, kalau Ya, itu ya, terima itu. kasih untuk pemirsa Halo Palembang hari ini, dan jangan lupa saksikan terus Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Didi Valdian. Dan aku Asia Faremanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart and happy. Sampai jumpa.